Jika kita jujur mengakuinya, maka kita akan sepakat mengatakan, sering sekali dalam hidup ini kita tidak cukup hanya memiliki satu kali kesempatan. Acap kali kita membutuhkan kesempatan kedua, ketiga, kelima, ke-10, bahkan ke-100, sampai kita menyadari pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saudara tidak sendiri. Ada beberapa orang di dalam Alkitab, bahkan banyak sekali, dan tentu saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Namun beberapa di antara mereka yang gagal pada kesempatan pertama, lalu Tuhan berikan kesempatan kedua. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan? Sebab ada juga yang tidak mendapatkan kesempatan kedua. Sebut saja misalnya Simpson. Dia tidak mendapatkan kesempatan yang kedua. Atau Yudas Iskariot pun sama. Begitu mereka ditegur dan tidak mendengarkan, maka akhirnya mereka binasa. Ananias dan Safira juga sama. Tetapi ada banyak yang lain yang mendapatkan kesempatan yang kedua. Adakah Tuhan diskriminatif? Tentu tidak. Tetapi itu semuanya berkaitan dengan bagaimana respon kita terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Bercerita tentang perempuan sundal yang akan dilempari oleh ahli-ahli Taurat. Oleh karena mereka menemukan dia bersundal. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Alkitab mencatat perempuan ini tertangkap basah, melakukan perbuatan najis, cemar. Lalu manusia mengadilinya. Dan Tuhan melepaskannya dengan kalimat, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Ini adalah seorang perempuan pendosa yang sangat beruntung karena dia mendapatkan kesempatan yang kedua. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh kesempatan yang kedua? Saudara ingat tentang Musa yang pertama sekali naik ke Gunung Sinai lalu mendapatkan 10 perintah Tuhan. Ketika dia turun, dia marah sekali karena melihat bangsa Israel membuat patung lembu emas, sehingga 10 perintah Tuhan itu dilemparkannya dan pecah. Lalu Tuhan berkata, "Naiklah kembali. Engkau akan kuberikan lagi kesempatan." Dengan cara bagaimana? Ketika bangsa Israel mendapatkan bahwa mereka sudah bersalah dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memanggil Musa, dan jadilah 10 perintah Tuhan kembali diberikan kepada bangsa Israel. Artinya apa? Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan kembali datang atas bangsa Israel. Tuhan berikan kesempatan kedua, padahal dosa mereka luar biasa. Mengapa? 1, karena mereka mengakui kesalahan mereka dan memohon kepada Tuhan untuk diberi lagi kesempatan. Yang kedua, saudaraku, dicatat dalam Yunus 3 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Tadinya Yunus lari dari panggilan Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tuhan marah, dilemparkannya Yunus ke perut ikan. Tetapi sesudah itu dari perut ikan Yunus berseru, memohonkan pertolongan Tuhan. Bahkan dia berseru dengan begitu menyentuh, "Akankah aku melihat kemuliaan-Mu lagi ya Tuhan?" Tuhan mendengar seruan itu.
Lalu Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Apa kuncinya? Karena Yunus memetik pelajaran dan pertobatan dari kesalahan yang dia buat. Yunus sungguh-sungguh memetik pelajaran, sehingga Tuhan memberikan kesempatan yang kedua. Mengapa kita sering jatuh ke lubang yang sama? Karena kita tidak memetik pelajaran. Sudah berulang kali dipukul Tuhan, sudah berulang kali diproses Tuhan, karena kita terus melakukan pelanggaran yang sama, tapi kita tidak bertobat juga. Saudaraku, tidak selalu ada kesempatan. Tetapi kalau Tuhan memberikan saudara kesempatan yang kedua, itu tandanya saudara perlu sekali menghargai kesempatan itu. Dengan memetik pelajaran, seperti Yunus. Tadinya membangkang, memberontak, sekarang mau taat, pergi ke Niniwe. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita boleh mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan? Belajar dari Petrus. Petrus yang tadinya diusir oleh Tuhan Yesus, karena Petrus menghalangi rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Bahkan dia dihardik oleh Yesus, disebut setan, disebut iblis, karena tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi pada waktu mereka di pinggir pantai Danau Galilea, maka Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku sangat mengasihi engkau. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Aku berikan kepadamu kesempatan yang kedua. Sekarang, gembalakanlah domba-dombaku. Jadilah pelayan. Petrus mendapatkan kesempatan kedua sesudah memperbaharui kasihnya kepada Tuhan. Yang keempat, bahkan kita belajar dari Daud yang berbuat jinah, mengambil istri orang, Batseba, dengan cara yang sangat jahat. Tapi Tuhan memberikan kepadanya kesempatan yang kedua. Mengapa? Karena Daud mengakui dosanya dengan terang-terangan dan membayar konsekuensi daripada dosanya itu. Mengaku dosa dan membayar konsekuensi dosa itu. Anaknya meninggal. Dan sesudah itu dia bangkit. Saudaraku, Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang mendapatkan kesempatan yang kedua. Saya tidak tahu apakah sekarang saudara membutuhkan kesempatan kedua atau ke-15 atau ke-300. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan berikan kita kesempatan hari ini, tidak berarti untuk selamanya ada kesempatan itu. Sehingga jika hari ini engkau hidup, itu tandanya engkau diberi kesempatan untuk memperbaharui diri, supaya Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Hari esok, tiada yang tahu. Jangan salah gunakan waktu ini, saudaraku. Pergunakan dengan bertobat, dengan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, seperti bangsa Israel. Dengan memetik pelajaran dari kesalahan kita, seperti Yunus. Begitu juga dengan mengambil kesempatan ini, memperbaharui kasih kita kepada Tuhan, serta mengaku dosa dan membayar konsekuensi dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang penuh baik, rahmat dan kasih sayang itu membukakan sekali lagi kesempatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.